Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Halo. Hai, Cantik, apa kabar? cantik. Yeay. Baik. Happy birthday, Jeng Roli. Jeng Roli, tambah diberkati, tambah Amin. semangat melayani, sehat terus. Yeay. Yes. Apa kabar Luar biasa. semuanya? Baik, luar ya? biasa, sehat. Ya, berharap sungguh semua sahabat The Warriors juga, teman-teman yang menonton channel kami selalu diberkati Tuhan, selalu sehat, Amin. dan dalam perlindungan Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Nah, kita mau lanjut topik yang kemarin nih, pelakor. Nggak habis-habis. Pelakor. Jadi gimana? Kalimat yang paling nggak enak ya didengar sebenarnya ya. Ya dimanisin sih, pelakor gitu ya. Karena kalau dipanjangin kan apa? Pelakor, pengambil. Lelaki, orang. Iya. Kemarin lagi seru-serunya tuh, ya kan? Kalau memang misalnya sampai bablas bagaimana gitu kan? Silakan, Jeng. Kan di ujungnya kemarin kalau dosa dibuahi, akhirnya melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya, betul. Nah, tapi timbul masalah baru nih. Ya nggak? Kalau misalnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Misalnya sudah punya anak. Gimana tuh? Dan lebih parahnya begitu udah punya anak, nggak dinikahin gitu kan? Nah, dan dua-duanya ada satu perkaranya begini, yang satu misalnya udah punya anak tapi dua-duanya anak Tuhan. Yang kedua ada problem baru, sudah punya anak tapi salah satunya bukan anak Tuhan. Nah, gimana tuh? Coba. Ya, ini sambungan dari akibat pelakor ya. Jadi kan gitu ya, akibat dari pelakor ini kan paling puncaknya itu ketika sudah ada anak, gitu kan. Nah, ketika sudah ada anak ini kan ada dua sebab juga tuh tadi ya. Memang benar-benar dia akhirnya memang dinikahkan, yang sana sudah diceraikan, atau yang sana belum nggak bisa diceraikan, di sini masih digantung. Nah, ada lagi satu, atau di sana nggak bisa diceraikan, di sini nekat nikah lagi gitu ya. Ini kasus benar-benar Banyak ya masalah di masyarakat begitu ya. Benar, banyak kan saya bilang.
kemarin ada yang dinikahkan, ya mungkin dia datang ke hamba Tuhan bilang pakai KTP yang belum kawin. Ya hamba Tuhan kan juga nggak bisa disalahkan dong. Ya dia tahunya yang belum kawin lah. Kecuali kalau sudah kawin kan berarti hamba Tuhan pasti nanya dong, nggak mungkin enggak loh. Ini kemana Kita istrinya? kalau orang menikah kan ada berita dulu acara kan, gimana tuh? Kok bisa kecolongan ya? Berita acaranya di mana maksudnya nih? Ya biasanya kan kalau misalnya gereja, dia ada acara gereja, diberitakan bahwa akan menikah, ya 2 minggu sebelumnya gitu kan, diberitakan bahwa mereka menikah. Tapi kalau selama 2 minggu nggak ada sanggahan, berarti kan mereka clear, misalnya begitu. Ya karena kan mereka memilih gerejanya gereja yang nggak kenal komunitas dia. Gereja yang benar-benar nggak kenal, iya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan gerejanya. Kita juga nggak bisa menyalahkan kepada hamba Tuhannya gitu ya. Yang jelas sih kalau gereja atau hamba Tuhan pasti akan melakukan yang benar gitu kan. Nah ini kan cuman ini kan ada pemalsuan data gitu. Tapi kita kalau ngebahas itu memang nggak ada habis-habisnya nih. Mungkin mau sampai lama dari kasus-kasusnya. Iya. Sampai Natal belum beres. Iya. Sekarang begini sih buat saya sih. Buat siapapun kita yang mendengar dan kita memang sudah ada di posisi itu terlanjur, ya terlanjur. Tetapi ingat tidak ada kata yang Tuhan bilang gini, kalau sudah kamu jatuh saya tidak terima, nggak seperti itu. Makanya buat kita yang dengar kalau memang kita masih di posisi sebagai pelakor, baik itu masih yang pemula, ya masih mau coba-coba. Pelakor pemula, emang ada dosa kecil dosa besar? Ampun. Pemula itu masih main mata ya. Atau mungkin yang memang sudah jatuh. Jangan sering main mata, Mamos. Masih main mata. Terus ganteng. Yang kedua yang memang sudah jatuhnya ke hati ya. Nah, tapi lebih parah udah jatuh ke ranjang ya. Ini bener, ini kasus loh, ini nggak main-main ya. Ngeri bener bahasanya. Jatuh ke hati, jatuh ke ranjang ya. Bahkan sudah punya anak atau belum punya anak. Ingat loh, Tuhan kita baik luar biasa. Dia bukan penghakim. Ya. Jadi segeralah kayaknya apa sih? Ambil sikap ya berbalik aja. Lepasin gitu maksudnya, dilepas ya. Tapi bagaimana nih kalau kasusnya dia itu yang udah punya bagaimana? Waktu itu kayaknya di channel kita juga ada judulnya dosa itu enak, benar gak? Benar, pernah tuh. Iya, jadi iya tuh. Jadi maksudnya orang-orang yang kayak begitu kan susah untuk ditegur juga kan, apalagi udah keenakan, apalagi si pelakor dapat banyak hal dari itu si cowok, bener nggak? Dapat fasilitas, dapat ini itu, dia mungkin susah untuk melepaskan, jadi ya memang itu pekerjaan Roh Kudus gitu. Nah ini kan kemarin kenapa? Tapi itu sebenarnya gimana sih kalau misalnya yang tadi dibilang, kalau misalnya dia udah, katakanlah ya, udah ada yang konselingin gitu ya, kemudian dia harus balik gitu ke dalam jodohnya gitu ya. Nah itu gimana sih sebenarnya, jadi anaknya bagaimana? Terus misalnya dia memutuskan untuk menikah dengan, maaf ya, dengan pelakornya. Nah itu secara Kristiani itu bagaimana? Ya kalau menurut aku sih ya berzina ya, itu namanya kan berzina. Iya, bagaimana seumur hidupnya dia seperti itu. Tadi saya setuju sih tuh, di Esther itu mengingatkan lagi dulu nih, dosa itu kan enak gitu kan ya. Nah tetapi begitu kan sudah tahu intinya kayak begini, itu enaknya di sekarang deh. Begitu tutup mata deh, udah kagak ada enaknya deh. Yang ada udah tinggal waduh nggak janji deh. Iya benar, biasanya begitu ya, enaknya di awal doang ya. Iya benar, memang berat seperti apa di Esther bilang, itu berat, mungkin udah terlalu main hati jadinya.
kadang-kadang jadi ngomong gini, gue udah gak lihat hartanya lagi kok, emang gue udah jatuh cinta. Nah awalnya dari harta nih, akhirnya bener loh, bisa tumbuh cinta itu bener juga. Ya, nah kalau udah tumbuh cinta itu yang ngelepasinnya itu berat. Tetapi ya dosa itu inget loh, ya pelakor itu sama dengan dosa. Udah dia mau ngomong apa aja, pokoknya pelakor itu sama dengan dosa. Ya kalau kita tahu itu dosa, lebih baik diapain? Itu tadi, tinggalkan. Tinggalkan, memang walaupun seberat yang Esther bilang, ya tinggalkan. Tadi dibilang kan ada Roh Kudus loh yang bisa tolong. Benar gak, Dek? Tapi kalau kita nggak mau buka hati untuk bilang, Tuhan, ampuni saya mau tinggalkan, tapi kok saya nggak bisa ya? Nah, itu Roh Kudus bisa tolong. Tapi kalau bilang gini, ya gimana? Kan saya cinta. Nggak mungkin. Apalagi udah punya anak. Roh Kudus bilang gini, ya sudah. Buka hati dulu sih ya, memang ya Roh Kudus pasti tolong gitu. Seperti yang Esther bilang, perzinahan. Jadi memang kan ini kedua belah pihak kan dirugikan sebenarnya, nggak ada yang diuntungkan, ujung-ujungnya nggak ada yang diuntungkan. Karena si pria kan rugi, karena keluarganya imbasnya. Si wanita kalau dia ditinggalkan sama si pria rugi juga, karena kan ya pasti udah dipakai juga kan. Iya. Baju kayak dipakai. Nggak mungkin lah kalau nggak yang namanya sampai jatuh ke itu. Nggak mungkin itu, ke hati aja. Tadi Jeng Er bilang kan jatuh ke ranjang. Itu udah apa namanya? Udahlah. Emang ujung-ujungnya ke situ kok. Iya. Tapi memang seperti dibilang, begitu nanti kalau sudah ada buah, anak itu udah beda. Nah, masalahnya gimana nih solusinya kalau udah sampai punya anak, ya kan? Ya pasti sih kalau menurut aku ya, kalau mereka mau cari solusi secara Kristen, ya dua-duanya harus diperhadapkan kepada hamba Tuhan. Nah, harus diputuskan. Jadi memang nggak, ya kalau dibilang malu, aduh udah nggak tahu malu lah mereka ya. Kalau memang ini mau ada pemulihan dari Tuhan, harus diputuskan, ya kan? Ya memang kedepannya pasti ada rasa malu kepada kedua belah pihak, keluarga atau segala macam gitu ya. Tapi ya itu harga ya. Harga yang harus dibayar. Iya, betul. Sama satu hal lagi dong, mau pesen nih buat wanita-wanita yang kalau sudah jatuh terus ada ancaman nih ya, gue nggak mau punya anak dari lu ya pokoknya. Jadi gue udah cukup dari istri gue yang itu aja punya anak. Perempuannya iyain lagi. Ya, itu udah tanda tanya loh. Sampai misalnya seseorang mau sama kita tapi mengancam nggak boleh punya anak loh ya. Bahkan ketika anak ada gugurin, anak ada gugurin, anak ada gugurin. Itu ada kasus seperti itu. Itu namanya satu kebodohan ya. Dan ini pernah terjadi ya. Ada di dalam di keluarga saya sendiri ya. Mau tahu nggak? Dia tinggal itu sampai akhir 20 tahun. Diancam-ancam nggak boleh punya anak pokoknya. Bahkan sudah terjadi beberapa kali pengguguran. Ujung-ujungnya akhirnya suaminya balik sama istri pertama. Nah, itu kan apa yang didapat? Ya. Jadi buat kita nih yang dengar, yang masih di awal-awal ya, lain soal kalau memang sudah jatuh banget, ingat nggak ada kata terlambat untuk berbalik sih seperti itu ya. Paling yang bisa saya bagi gini, kalau sampai sudah punya anak, ya sudah jangan dilanjutkan ngotot minta nikah. Orang itu suami orang kok gitu ya. Betul. Jangan ngotot minta. Setuju. Apalagi kalau di kita ya, kita ini suka kadang-kadang bingung ya, nikah. Yang penting ada surat nikah. Surat nikah di dunia tuh nggak penting. Yang penting itu adalah pernikahan pertama di hadapan Tuhan gitu kan. Nah makanya kan apa yang sudah disatukan tidak bisa diceraikan. Nah lebih baik sih ya sudahlah, mengaku dosa, bertobat, minta maaf ya. Ya si anak ya udahlah, besarkan anak kan nggak bisa disalahkan ya. Terus kita juga nggak boleh loh sembarangan ngomong-ngomong anak haram itu nggak boleh loh. Iya benar. Kadang-kadang kita terjebak dengan sosial hukuman dari masyarakat juga kan. Nah, betul. Jadi mungkin wanita-wanita Indonesia yang luar biasa, andaikan itu sudah terjadi, kita tidak boleh tutup mata bahwa apa yang sudah kita tabur kita akan tuai.
Itu ada harga yang mesti dibayar. Jadi memang kita tidak bisa menuntut lebih. Itu kalau mau taat loh ya. Kalau mau taat gitu. Jadi kalau misalnya sudah kejadian, kemudian sudah ada keturunan, ya dengan sadar gitu ya, dengan sadar kalau menurut saya loh ya, tidak meminta lebih daripada itu, karena Tuhan pasti kan sudah izinkan ya terjadi gitu. Ya kita harus ada harga yang mesti dibayar, ya kita harus besarkan anak itu ya. Kemudian kita serahkan kepada gereja untuk pembinaan gitu ya. Sehingga memang agak sulit mungkin ke depannya gitu. Tapi percayalah bahwa kalau kita bertobat pasti ada solusi. Tapi yang harus benar-benar kita sadari adalah kita tidak bisa lari dari yang namanya upah dosa itu. Ya, pasti diampuni nggak? Pasti, tetapi ada harga yang mesti dibayar. Itu yang harus wanita-wanita Indonesia, wanita-wanita The Warriors, ya, yang Woman of God bisa kasih kepada semua pendengar setia selama ini adalah jangan pernah berpikir bahwa kasih Allah itu berarti kita diampuni kemudian kita bisa menikmati sisa hidup kita dengan gampang gitu. Enggak gitu ya. Jadi buat saya jelas bahwa dalam firman itu tidak bisa diganggu gugat ataupun dirubah karena satu situasi. Betul nggak sih? Situasi gua begini harus dimaklumi. Enggak, firman ya firman gitu. Kebenaran itu bahwa orang yang tidak di dalam Tuhan, pada saat dia melakukan, ya belum diberkati di gereja, ya dia bisa, ya kan? Tetapi kalau sudah resmi dalam pernikahan diberkati gereja, kemudian dia melakukan hal yang salah, dia kemudian menikah, ya itu berzina seumur hidup. Jadi itu yang nggak bisa dibikin satu hal yang diamankan gitu, gimana tuh bahasanya tuh? Dikondisikan. Iya, dikondisikan gitu. Kemudian dibikin sesuatu yang ditenang-tenangin gitu ya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan begitu ya, ditenang-tenangin. Enggak, begini, kamu bisa begini. Saran saya sih ya kita harus balik kepada kebenaran firman Tuhan gitu. Yang harus apa yang benar di dalam Alkitab, apa sesuatu yang sudah diberitakan di dalam firman itu jangan digoyangkan karena situasi gitu. Itu sih kalau menurut aku ya. Ya, jadi kalau di awal kan kenapa gitu ya? Di awal kan apa sih yang melatar belakangi adanya pelakor gitu kan? Kita waktu itu sudah sepakati kurang tati tayang. Karena kesempatan. Terus yang kurang pria, kalau yang pria butuh tati tayang. Tati tayang juga nggak puas dengan yang ada, lo gimana? Nah, ini kita ayo bapak-bapak yang luar biasa. Apa? Iseng. Iseng. Hobi. Lahan orang lebih bagus. Dulu kan begini ya, gitar gitu kan. Sekarang udah bagus dan mekar gitu ya, jangan ditinggalin dong. Susah senang sama-sama. Ya, makanya jujur aja sih sebenarnya ya. Kalau yang udah pada punya suami, itu suami paksakan kita untuk body seperti anak SMA. Itu tidak. Diikutin sama istrinya, bodoh. Ya SMA ya SMA, body sekarang ya sekarang. Nikmatin aja. Itu kalau fokusnya maaf nafsu. Kan begitu. Iya. Tapi kalau karena pengen taat ya, ingat akan janji di depan altar, ya nggak sih? Suka duka harusnya nggak begitu. Tapi kan ada di dalam masyarakat kita, ada di sekeliling kita seperti itu. So bagaimana ya? Akhirnya kan kita menyimpulkan hari ini bahwa kalau memang sudah terjadi, jangan tunda-tunda seolah-olah esok masih ada, kan begitu ya? Berhenti sekarang, minta ampun. Betul. Tapi setelah minta ampun tidak berhenti sampai di situ lalu kemudian semua baik-baik saja, tidak. Ada harga yang harus dibayar. Dan biasanya kalau kita benar-benar sungguh-sungguh bertobat, pasti Tuhan akan pertemukan kita dengan orang atau sahabat yang baik
yang bisa terus menemani sehingga kita bisa kuat menghadapi segala tekanan baik dari luar maupun dari dalam keluarga, kan begitu ya. Hukuman masyarakat itu kan jauh lebih sadis ya, biasanya ya. Salah satu sahabat yang bisa dideketin ya ini Woman of God ini gitu ya. Betul. Kita buka hati, kita mau berbalik. Nah, ingat bahwa tidak ada yang namanya anak haram. Ketika kita sudah serahkan kepada Bapa, ya, diberkati oleh hambanya, maka hidupnya juga layak seperti anak-anak yang lain. Jadi jangan takut untuk melepas dan berani untuk hidup kembali sendiri. Betul. Kalau misalnya begini gimana Jeng E? Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus bertobat sungguh, maka yang namanya kutuk, ya kan, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan, itu kan juga berlaku, artinya pada saat kita terima Tuhan, darah Tuhan Yesus itu memulihkan. Itu kita aminin itu kan, benar nggak sih Jeng? Ya, jadi pada saat kita sudah jatuh dalam dosa, bukan segala sesuatu kiamat nih, ya bukan, benar nggak sih? Jadi jangan malu, mari bertarung dengan kehidupan selanjutnya pada saat kita masih dikasih kesempatan untuk melek nih tiap hari, gitu kan ya. Dan tidak ada orang yang lebih baik daripada orang yang mau bertobat. Saya punya satu prinsip sederhana nih buat teman-teman yang luar biasa. Saya dan juga teman-teman Woman of God ini kan bukan orang-orang super, benar nggak sih? Orang-orang sok suci, sok hebat, sok rohani gitu, bukan. Kita mengadakan acara ini kan sebenarnya untuk diskusi ya. Karena prinsip kita begini, kita tidak lebih baik loh dari orang-orang yang di penjara sana. Betul nggak sih? Ya kan? Kita tidak lebih baik. Jadi orang di penjara itu ketahuan, ketangkep, dihukum gitu ya. Kita nggak ketangkep, padahal juga mungkin melakukan hal-hal yang hina juga di hadapan Tuhan. Ya. Jadi sama-sama kita bertumbuh di dalam Woman of God ini, tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, kan gitu ya. Dan tidak ada juga Tuhan kehilangan cara gitu menolong anak-anak yang dikasih, terutama wanita-wanita dahsyat gitu ya. Nah, saya pikir Jeng R bisa nih kasih kita satu masukan juga penguatan, penghiburan, karena Jeng R kan banyak nih mengalami atau konseling orang-orang yang luar biasa. Nah, coba deh kasih satu penghiburan, penguatan untuk orang-orang yang memang sudah terjadi, ya kan, terus mengalami hal yang luar biasa sehingga keluar rumah pun nggak berani, misalnya begitu ya. Gimana tuh Jeng R? Bisa nggak dikasih penghiburan ke kita semua? Ya, memang ya. Kalau kita mau mengambil satu sikap keputusan di dalam kebenaran, ya, apalagi dimulai dari sesuatu hal yang salah, ingat pasti ada yang namanya pertentangan, ya, apalagi orang-orang sekeliling. Tapi satu hal, nggak usah pusingkan. Kalau kita mau bertobat sungguh, kembali kepada Tuhan, aku dosa kita, tapi jangan ulangi kesalahan di tempat yang sama. Sebagai contoh nih ya, begitu sudah bertobat, lakinya datang lagi merayu-rayu, jatuh lagi di ranjang misalnya gitu, itu tidak boleh. Kalau memang hal itu terjadi, itu sama juga mempermainkan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bertobat, ya sudah cut, ampuni, saya juga memaafkan kamu, saya juga akan merubah hidup saya, ya. Biarlah anak ini memang Tuhan izinkan ada, saya akan urus. Serahkan kepada Tuhan, jalanin hidup. Nanti Tuhan sendiri yang akan giring kalau kita memang mau benar-benar di dalam pertobatan Tuhan. Tapi kalau kita mau tipu-tipu Tuhan nih, contohnya, coba aja begini supaya begini, nanti begini, ya itu udah rekayasa kita sendiri. Jangan pernah berpikir Tuhan akan tolong sampai seujung-ujungnya. Tuhan tidak akan pernah permalukan kita ketika kita sudah mau di dalam kebenaran Tuhan. Ya memang tadi ada harga yang harus dibayar. Tapi ingat, itu udah bukan hukuman lagi. Kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Yang namanya kutuk itu, serahkan kepada hamba Tuhan, katakan, patahkan, ya, lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang setia, yang luar biasa. Satu hal juga, buat yang belum sampai punya anak, stop. Lebih baik kembali. Cepat kembali. Jangan sampai waktunya Tuhan akhirnya habis. Ingat, Tuhan begitu mengasihi, hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Roh Kudus yang akan tuntun.
Asal kita buka hati dan mau menyerahkan diri. Itu aja sih kuncinya. Jadi jangan pakai egonya sendiri ya, gitu. Kalau dari aku sih cuma simpel gitu ya. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu, pria-pria, wanita-wanita yang sudah menjalin hubungan, kalau mulai pudar, mulai rasa nggak cinta, mulai rasa luntur gitu, benih-benih cinta, terus sudah nggak ada deg-degannya lagi sama pasangan, samperin gembalamu, samperin hamba Tuhan, butuh komunitas yang tepat gitu ya. Terus sesudah itu yang kedua, pergilah liburan ke Bogor tuh, murah tuh. Jangan lupa mampir kan gitu. Jangan lupa mampir beli Jelly Potter. Ya, itu saja dari saya. Jadi memang kita butuh pemeliharaan cupang juga bisa dicontoh nih. Tadi kan Dester bilang, kalau udah nggak ada deg-degannya, kalau udah merasa kayak tenang-tenangnya, begitu ya, buka tirainya, ya, makan cupang, ketemu cupang, dia akan wah. Berarti buka nih selama ini apa yang terselubung, apa yang terselubung yang membuat semua itu kok jadi berubah, jadi nggak ada keinginan, nggak ada apa, yuk kita cari, buka, ya, seperti itu. Jangan hindari hamba Tuhan, malah kabur, ngumpet. Iya. Satu lagi ya penutup ya, untuk menguatkan. Jangan lupa, jangan gengsi kalau memang udah, ya katakanlah agak redup begitu yang tadi Jeng bilang gitu ya. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk mengucapkan love you. Betul. Kata-kata yang sangat sederhana tapi jarang dilakukan lagi nih. Ya kan? Ya kalau kita mau apa-apa tuh coba dimulai lagi gitu loh, kata-kata sederhana tadi ya. Kalau lagi ngambek, udah cemedut, love you lah ya. Satu ayat penguat yang luar biasa boleh ya? Boleh. Apapun yang terjadi kepada kita, semua teman-teman yang luar biasa ya di JKI The Way, Woman of God, The Warriors. Satu hal, jangan pernah lupa Yesaya 30 ayat 15. Ya, jangan pernah lupa, selama hidup kita pasti melakukan banyak-banyak kesalahan gitu ya. Jangan lupa Yesaya 30 ayat 15. Aku bacain ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, luar biasa. Jadi siapapun yang mendengarkan acara ini hari ini, yang sedang bersedih, yang sedang bingung, yang sedang galau, ya, yang pengen berbalik tapi nggak percaya bahwa Tuhan ampuni, ada firman Tuhan hari ini yang menguatkan ya, Yesaya 30 ayat 15. Bertobat sungguh, tinggal dalam Tuhan, tinggal tenang dan percaya saja, itu terletak kekuatanmu. Itu aja dari kita. Gimana? Ya, oke. Satu hal ya, kita mengasihi semua para pelakor, ya, mengasihi sungguh, tidak membenci. Iya. Ya. Betul. Jadi kita buka diri dong ya, siapapun yang mau konseling sama kita, siapapun yang mau komentar. Ada nomor WhatsApp kita, ada medsos yang bisa dijapri. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Tuhan berkati.